Pal bang, pagi-pagi kau udah ngantuk? Iya Ustaz. Tadi malam tuh anak nggak bisa tidur Ustaz. Kenapa? Tetangganya tuh ngidupin musik kuat kali Ustaz. Astagfirullah. Itu gimana Ustaz? Subhanallah. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu telah melarang kita untuk mengganggu tetangga kita. Nah, jadi di dalam agama Islam itu telah diajarkan kepada kita bagaimana interaksi kita dengan sesama kepada Allah yang disebut dengan hablum minallah, dan juga interaksi kita dengan sesama makhluk atau sesama manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Nah, jadi interaksi kita dengan sesama manusia ini termasuk kepada hablum minan nas. Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW itu telah memberikan nasihat dan juga memberikan ajaran kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jaril junub. Nah, di dalam ayat ini Allah telah mengatakan untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak yatim, fakir miskin, kepada tetangga dekat, dan juga kepada tetangga jauh. Bahkan di dalam hadisnya banyak sekali kita temukan Rasulullah telah memberikan wasiat kepada kita sebagai umatnya untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga kita. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nah, jadi seperti itu. Jadi Ustaz, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apakah saya boleh bilang ke sama tetangga saya untuk mengecilkan atau mematikan musiknya itu Ustaz? Tentunya kita juga harus memberikan nasihat kepada mereka dan juga memberikan pengajaran bahwasanya hal yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu termasuk kepada tindakan yang kurang adab terhadap tetangga. Karena Rasulullah SAW telah melarang kita untuk menyakiti tetangga kita, seperti mengganggu mereka dengan suara-suara musik yang seperti yang Iqbal katakan barusan. Bahkan mungkin beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca sebuah berita yang viral. Kejadiannya hampir sama, yang mana ketika itu ada seseorang yang mengunggah di postingan di Instagram, yang mana dia mengatakan bahwasanya tetangganya itu senantiasa menyetel musiknya keras-keras. Itu bahkan siang dan malam sampai membuat dia merasa terganggu. Bahkan ketika telah diberikan nasihat, malah tetangganya itu yang marah, bahkan sampai memukulinya. Nah, ini kan merupakan sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dalam sebuah hadisnya pernah mengatakan, "Wallahi la yu'min," sungguh demi Allah itu tidak beriman. Siapakah itu? Yaitunya alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang-orang yang yang mana tetangganya tidak merasa aman dari tingkah laku atau perbuatannya. Dan juga Rasulullah telah melarang kita untuk menyakiti tetangga kita, sebagaimana dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Nah, jadi tidak boleh membuat tetangga merasa tidak aman, merasa tidak nyaman dengan apa-apa yang kita lakukan. Kemudian juga berarti kita harus berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Bagaimana caranya? Di antaranya yaitu Rasulullah mengatakan bahkan ketika seseorang memasak satu makanan, itu hendaklah dia membagi kepada tetangganya. Rasulullah mengatakan, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Nah, apabila kalian memasak maraqah, maraqah ini artinya adalah kaldu, makanan berupa kaldu yang ada kuahnya, fa'akthir ma'aha, maka hendaklah dia memperbanyak kuahnya, wa ta'ahad jiranaka, hendaklah dia memperhatikan atau membagikannya kepada tetangga-tetangganya. Nah, jadi sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa menjaga hubungan baik dengan tetangga-tetangga kita, senantiasa berprasangka baik kepada mereka. Karena kemarin Ana juga membaca sebuah berita viral. Ada seorang ibu yang mengunggah postingan
dia mempertanyakan tetangganya. Dia adalah seorang pengangguran, kerjanya hanya di rumah, tapi kok dia memiliki uang gitu. Kemudian dia unggah postingannya tersebut, sampai akhirnya orang heboh, viral, dan akhirnya menyuruh ibu itu untuk tabayun. Nah, ternyata setelah ditelusuri, ternyata tetangganya ini kerjaan online. Tentu aja dia hanya tetap di rumah gitu. Nah, dari sanalah dia bisa menghasilkan uang. Nah, jadi Rasulullah senantiasa memberikan wasiat kepada kita umatnya untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Rasulullah itu pernah mengatakan bahwasanya hampir saja aku mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan, karena hampir setiap hari Jibril memberikan wasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, jadi kan kita tahu warisan itu hanya akan didapati ketika seseorang meninggal, yang akan mendapatkan warisan itu adalah karib kerabatnya. Namun ketika Rasulullah diberikan wasiat oleh malaikat Jibril hampir setiap hari untuk berbuat baik kepada tetangga, itu Rasulullah mengira bahwasanya tetangga itu juga akan mendapatkan harta warisan. Nah, jadi seperti itu. Oke, makasih Ustaz ya. Jadi nanti mungkin saya datangin aja sambil bawa makanan. Iya. Jadi baik-baik. Nah, mungkin dengan seperti itu tetangganya mungkin akan bisa disadarkan dan bisa lunak, dan sehingga timbullah keharmonisan antar sesama tetangga. Makasih Ustaz. Sama-sama.